Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatal Islam, azakumullah, para hadirin dan hadirat jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan segenap qadrah dan iradahnya, kembali pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di dalam majlis ilmu yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kehidupan kita, merahmati usia kita, dan juga merahmati setiap ilmu yang kita kaji dan yang kita pelajari, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan keberkahan, ilmu yang menuntun kita kepada kebaikan, ilmu yang bisa menghasilkan amal-amal saleh, dan ilmu yang kelak akan menjadi syafaat bagi kita di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala pada yaumul hisab. Salawat dan juga salam senantiasa kita sampaikan kepada uswah dan qudwah terbaik di atas kehidupan kita, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan juga salam tercurah limpahkan kepada seluruh keluarga besar beliau, min azwajihi wa dhurriyyatihi, dari istri-istri beliau dan anak-anak keturunan beliau, kepada para sahabat dan sahabiyah, para tabi'in dan atba'u tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan juga kepada seluruh kaum muslimin, kepada orang-orang yang senantiasa setia, taat dan patuh dalam rangka ittiba' kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di atas hidup dan kehidupan. Taib, ikhwatal Islam, azakumullah, melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah, buah karya Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, sampai kepada bab yang ke-9. Pada bab yang ke-9 ini kita berbicara tentang potret kesederhanaan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berbicara tentang potret kesederhanaan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan di dalam muqaddimah bab ini bahwa Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala membuat satu bab khusus yang berisi tentang potret kesederhanaan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang secara khusus kata beliau adalah tercermin dari apa yang beliau makan. Tercermin dari apa yang beliau makan. Khususnya adalah berupa makanan yang dikonsumsi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallah, ikhwatal Islam, kita ketahui betapa amat sangat sederhananya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencontohkan kepada kita tentang sifat zuhud, sifat yang sederhana, sifat yang mengutamakan kehidupan akhirat
sifat yang mengajarkan kepada kita untuk tidak bersikap berlebih-lebihan kepada kehidupan dunia. Kalau kita tanya, kalau ditanya, apakah Rasulullah SAW itu orang yang miskin, orang yang fakir, atau orang yang tidak punya harta benda? Tentu jawabannya apa? Tidak. Beliau SAW adalah seorang yang kaya sebetulnya. Dalam banyak riwayat kita temukan bagaimana sedekahnya Rasulullah SAW yang beliau lakukan, keluarkan hartanya untuk fakir miskin, yang tentunya kita lihat sedekah ini boleh dikatakan sedekah yang dilakukan di atas rata-rata sedekah yang dilakukan oleh manusia biasa, kata Islam. Bagaimana tidak, misalkan dalam haji wada misalnya pada tahun sekitar 9 atau 10 Hijriah, di mana Nabi SAW pernah perintahkan sahabat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk mengambil 100 ekor unta. Kemudian kata Nabi, sembelih unta itu dan kemudian bagi-bagikan dagingnya kepada orang-orang yang berangkat haji. Antum bisa bayangkan, kata Islam, berapa harga 100 ekor unta yang dipersembahkan, disedekahkan oleh Nabi SAW untuk kepentingan kaum muslimin, yang dagingnya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang berangkat haji bersama Nabi pada waktu itu. Sungguh ini sedekah yang di atas rata-rata, Pak. Kebiasaan sedekah yang umumnya dilakukan oleh kebanyakan manusia. Nabi SAW bisa melakukan hal itu. Bahkan juga kita ketahui kedermawanan Nabi SAW bukan hanya dikenal di kota Madinah saja saat itu, tapi kedermawanan Nabi SAW sampai tersebar ke seluruh jazirah Arab. Bahkan tidak sedikit, kata Islam, banyak para musafir, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, yang sengaja datang ke Madinah hanya untuk bertemu dengan Nabi SAW dalam rangka meminta sedekah, dalam rangka meminta sedekah. Apa yang tidak diberikan oleh Nabi SAW ketika diminta? Pasti semua yang diminta kepada Nabi SAW pasti ia berikan. Jangankan meminta nasihat tentang din, tentang agama, meminta makan makanan pun tidak pernah Nabi menolak. Pasti Nabi memberikannya kepada orang yang memintanya. Makanya kedermawanan Nabi SAW sampai tersebar luas keluar kota Madinah, hampir ke seluruh jazirah Arab. Musafir-musafir datang yang perjalanan jauh, datang ke Madinah hanya untuk mencari Rasulullah SAW. Aina Muhammad? Di mana Muhammad? Ketemu dengan Nabi SAW, minta sedekah. Sekali dikasih, diberikan sama Nabi. 2 kali datang, dikasih tidak? Dikasih lagi. 3 kali datang, meminta kepada Nabi, dikasih tidak? Dikasih, Pak. Setiap kali datang pasti dikasih. Sampai kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai tidak tersisa makan makanan untuk diri beliau sendiri di rumah. Kenapa? Karena saking dermawannya beliau SAW untuk memberikan sedekah kepada orang lain, khususnya kepada fakir dan miskin. Lalu kalau dikatakan Nabi itu orang miskin, salah. Nabi itu orang kaya, banyak hartanya, tapi sedekah beliau SAW sungguh luar biasa kepada para fakir dan miskin. Maka Nabi SAW lebih memilih pola hidup yang sederhana. Beliau lebih memilih pola hidup yang sederhana, menandakan kejuhudan beliau, menandakan kefakihan beliau terhadap din, kepada agama, menunjukkan bahwa beliau amat sangat memandang dunia itu kecil di hadapan mata beliau SAW, karena beliau mengajarkan kepada kita tentang tujuan utama kehidupan ini adalah menggapai dan meraih kebahagiaan dan kesuksesan akhirat. Itu pemimpin seperti itu, Pak. Tapi kalau kita lihat kata Islam, tidak ada lagi pemimpin yang seperti itu setelah Rasulullah dan eranya para sahabat dan eranya para khulafa ar-rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in. Justru kita lihat kata Islam, pemimpin-pemimpin yang ada
apalagi saat ini pemimpin-pemimpin negara khususnya presiden, entah itu raja, entah itu perdana menteri, bagaimana Pak keadaan kehidupan mereka? Hidup secara juhud atau hidup bermewah-mewahan? Ya, justru kebanyakan mereka hidup dengan cara bermewah-mewahan. Ya, sangat jauh dari apa yang pernah dicerminkan dari kepribadian kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya Imam Tirmidzi menampilkan ya bab ini, mencantumkan bab ini agar kita sebagai umatnya, sebagai kaum muslimin benar-benar mengambil faidah dari bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang kesederhanaan di atas kehidupan ini. Sampai kita lihat ikhwatal Islam azakumullah, Nabi SAW pernah berdoa dengan doa yang ringkas, ya, dengan kalimat Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Ya Allah, ya, rizkikanlah, berikanlah kepada keluarga Muhammad itu adalah qut. Ya, apa itu qut? Yang kata ya pensyarah hadis ini, qut itu adalah satu jenis makanan yang sangat sederhana, yang dimana makanan itu fungsinya adalah untuk sebagai pengganjal perut agar perut ini cepat kenyang. Ya, jadi qut itu satu jenis makanan yang sederhana, kata Islam, makanan ringan yang dikonsumsi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya makanan itu hanya untuk sebagai pengganjal lapar saja. Ya Pak, subhanallah. Ya, betapa sederhananya permintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi di sini minta harta yang banyak? Tidak. Apakah Nabi memohon kepada Allah tentang dirham, tentang dinar, ya, emas dan perak? Tidak pernah. Nabi ya berdoa kepada Allah meminta itu semua. Apakah Nabi pernah berdoa kepada Allah tabaraka wa taala meminta jabatan dan kedudukan? Tidak pernah ya akhi. Ya, Nabi SAW hanya meminta kepada Allah dengan permintaan yang sangat sederhana ini. Allahumma rzuq, ya Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Ya Allah, rizkikanlah kepada keluarga Muhammad qutan. Ya, qut, yakni jenis makan-makanan yang sederhana, makan makanan yang ringan, yang fungsinya hanya untuk sebagai pengganjal perut yang lapar saja. Subhanallah, Nabi sampai pernah mengganjal perutnya dengan batu kan? Karena apa? Karena lapar, menahan lapar. Nabi SAW banyak menahan lapar. Ya, di malam hari Nabi menjauhkan lambungnya dari apa? Dari tempat tidurnya. Makanya kata Allah, tatajafa junubuhum anil madaji'. Maka ada orang-orang yang menjauhkan lambungnya ini dari mana? Dari tempat tidurnya. Ya, maksudnya apa? Bangun di waktu malam untuk qiyamul lail. Dan Nabi SAW kerap melakukan itu sepanjang malamnya. Di siang harinya Nabi pun SAW menahan laparnya dengan banyak beribadah puasa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, potret kehidupan, ya, kesederhanaan Nabi kita mulia Muhammad SAW. Jadi sangat amat jauh dari kata kemewahan, amat sangat jauh ya dari kata ya kegemerlapan, sangat jauh kehidupan Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seharusnya ya akhi, para pemimpin, ya, presiden, perdana menteri, para raja, seharusnya mereka bercermin tentang bagaimana hidupnya Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang diutamakan sudah kepentingan pribadi, yang diutamakan sudah mencari kekayaan, mencari kemewahan, sudah tergelincir pasti hidupnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan itu tujuannya, tapi beliau mengajarkan kepada kita hidup dengan cara sederhana, memunculkan sikap zuhud di dalam diri kita agar kita tidak mencintai dunia ini dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Ya, ikhwatul Islam, makanya juga salah satu penyakit yang kata Nabi sangat amat berbahaya kalau penyakit itu terjangkit di dalam hati kaum muslimin. Kita ketahui apa penyakit itu? Yani adalah penyakit al-wahan. Ya, penyakit al-wahan. Apa itu al-wahan?
Yang kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatal maut. Ada orang-orang yang terjangkit penyakit al-wahn ini. Maknanya adalah hubbud dunya. Ya, orang-orang yang mencintai dunia dengan cara yang berlebih-lebihan. Wa karahiyatal maut. Di saat yang sama juga mereka pasti akan benci dan takut terhadap kematian. Orang kan begitu, Pak. Kalau sudah cinta dunianya luar biasa besar di dalam hatinya, pasti orang itu takut mati. Kalau orang sudah besar rasa cintanya kepada dunia, subhanallah, maka pasti dia tidak ingat terhadap kehidupan akhiratnya. Dunia saja yang ia kejar, dunia saja yang dia khawatirkan, dunia saja yang dia kejar. Tapi tidak pernah terbesit di dalam hati dan pikirannya tentang kekhawatiran, tentang bagaimana kehidupan selanjutnya. Orang terlalu menghabiskan waktu berpikir tentang bagaimana caranya hidup enak. Tapi banyak orang lupa tentang bagaimana memikirkan caranya mati enak, Pak. Ya, jangan cuma berpikir hidup enak, tapi kita juga patut berpikir tentang mati yang enak. Bagaimana mati yang enak? Kan begitu. Mati yang membawa bekal amal yang banyak, mati di atas ketaatan kepada Allah, mati di atas dalam rangka berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Sudahkah kita berpikir tentang hal itu? Ya, di saat kebanyakan manusia hanya berpikir hidup enak, ya hidup enak, ya sehingga sampai menghalalkan berbagai macam cara hanya untuk menjadikan hidupnya enak. Ya, waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sifat-sifat yang seperti itu. Kita lihat khatul Islam. Hadis nomor ke-71. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Hammad ibnu Zaid an Ayyub an Muhammad ibnu Sirrin qala kunna 'inda Abi Hurairah wa 'alaihi thawban mumashiqani min kattan, ya, fatamakhatu fi ahadihima faqala bakhin yatawakhatu Abu Hurairah fil kattan laqad ra'aituni wa inni la akhiru fi ma baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyata maghshiyan alayya fayaji'ul ja'i fayad'u rijlahu ala unuqihi yara annabi jununan wa ma bi jununun wa ma huwa illa al-ju'. Hadis nomor ke-71. Dikatakan Qutaibah ibnu Sa'id bercerita kepada kami, ia berkata Hamad bin Zaid bercerita kepada kami dari Ayyub dari Muhammad ibnu Sirin, ia berkata satu ketika kami berkunjung mendatangi rumahnya sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Saat itu ditemui sahabat ini sedang memakai dua potong pakaian yang terbuat dari katun. Saat ditemui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sedang memakai dua potong pakaian yang terbuat dari bahan katun. Kemudian dikatakan saat itu sahabat ini mengeluarkan lendir, dikatakan lendir dari hidungnya pada kain katun tersebut. Kemudian ia berkata, bakhin. Dahulu aku pernah jatuh tersungkur dan hampir pingsan di antara mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di antara kamarnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Tiba-tiba seseorang datang dan menginjakkan kakinya di atas tengkukku. Kemudian ia mengira aku dalam keadaan gila, padahal aku tidak gila. Kenapa demikian? Akan tetapi karena saat itu aku sedang dalam keadaan ju', aku sedang dalam keadaan kelaparan. Saat dalam keadaan kelaparan, kata Islam, ya'azakumullah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sampai jatuh di antara mimbarnya Rasulullah dan di antara kamarnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhu. Sampai ada orang yang melihat dikira sahabat ini dalam keadaan gila, ini orang gila barangkali.
sampai diinjak ya tengkuknya. Karena dianggap apa? Dianggap gila. Padahal saat itu ya bukan dalam keadaan gila. Mana ada sahabat Abu Hurairah dalam keadaan gila. Ternyata apa yang terjadi kata Islam, sahabat itu terjatuh, tersungkur, bahkan sampai pingsan disebabkan karena ia sedang dalam keadaan kelaparan, Pak. Dalam keadaan kelaparan. Subhanallah. Ya, ini juga gambaran para sahabat. Lihat bagaimana kesederhanaan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pada kalimat wa alaihi thauban mumasyakan, ya. Tadi ada kalimat dalam kalimat di atas wa alaihi thaubani mumasyiqani min qattan. Ya. Dikatakan dalam syarahnya, maka berarti sahabat Muhammad bin Sirrin menemui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang saat itu sahabat Abu Hurairah mengenakan 2 potong pakaian. 2 potong pakaian, bagian atas dan bagian bawah. Yang pakaian itu terbuat dari bahan katun. Ya, bahan katun kita ketahui kata Islam, ya, bahan yang memang umum dijadikan sebagai bahan pakaian. Ya, dan saat itu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan kesederhanaannya yang luar biasa, ya, memakai pakaian dari 2 potong tadi, ya, dari bahan apa? Dari bahan katun. Naam. Kemudian ada kalimat bakhin. Yatamakhatu Abu Hurairah fil katan. Ya, ada kalimat bakhin itu kalimat yang memang ya umum, ya, biasa diucapkan oleh orang-orang Arab. Ya, bakhin ya, untuk menunjukkan apa? Ketakjuban, ya, atau keheranan, ya. Maka kalimatnya apa? Bakhin. Ya, tentu dikatakan di sini, ya, redaksi kalimat ini mengisahkan tentang sahabat mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang beliau membandingkan keadaan hidupnya saat itu dengan keadaan pada saat hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya, kata pensyarah hadis ini, tujuan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, tujuannya adalah dalam rangka menggambarkan kepada para sahabat yang lain saat itu tentang bagaimana kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kehidupannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Ya, termasuk beliau sendiri, sahabat Abu Hurairah termasuk ya salah satu sahabat di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Ya, jadi beliau sedang mengajarkan, mencontohkan, ya, kepada kaum muslimin yang lain, kepada generasi berikutnya tentang bagaimana cara hidupnya Rasulullah, tentang bagaimana cara hidupnya para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Apa yang diajarkan di sini, Pak? Yang diajarkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah mengajarkan dan mencontohkan tentang kesederhanaan di dalam hidup. Ya, makanya sampai tadi digambarkan, ya, dilihat di sini, sampai sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tersungkur, jatuh, Pak, di antara mimbarnya Rasulullah dan di antara kamarnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bukan karena sakit, bukan, atau bahkan tadi dikatakan dalam riwayat ini sampai dianggap orang gila, Pak. Sahabat Abu Hurairah dianggap orang gila. Kenapa ini? Ya, sampai diinjak tengkuknya kan tadi, ya, oleh seseorang. Padahal apa yang terjadi, ya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sampai tersungkur, sampai pingsan, ya, di dalam masjid di antara mimbarnya Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam, sampai ia dikira orang gila karena terkapar, tergeletak, pingsan di mana? Di dalam masjid, ya, radhiyallahu taala anhu, ya. Semua itu terjadi karena ternyata beliau dalam keadaan menahan lapar, dalam keadaan kelaparan, Pak, kata Islam azakumullah. Ya, naam. Sampai dikatakan di sini, kata sahabat Abu Hurairah, namun saat ini Rasulullah SAW telah tiada, telah meninggal dunia, dan kehidupan kaum muslimin menjadi lebih baik, menjadi lebih sejahtera, ya, lebih sejahtera, ya, dibandingkan saat hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, dikatakan dalam penutup syarahnya, tujuan Al-Imam At-Tirmidzi ya rahimahullahu taala mencantumkan tentang asar ini, mencantumkan tentang asar ya para sahabat ini di dalam bab ini, tujuannya adalah menjelaskan tentang betapa susahnya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya saat itu. Ya, betapa susahnya, betapa luar biasa sederhananya kehidupan Rasulullah dan para sahabat saat itu. Ya Pak, jadi yang namanya pingsan karena kelaparan Pak, itu sudah biasa Pak. Pingsan karena kelaparan ya, Rasulullah dan para sahabat itu sudah biasa. Ya, tidak ketemu makanan itu sudah menjadi kehidupan mereka sehari-hari Rasulullah dan para sahabat. Ya, lalu ketika dikatakan kehidupan Rasulullah bermegah-megahan tuh yang mana? Sempatkan Nabi dulu dituduhkan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang Yahudi dengan tuduhan-tuduhan tertentu. Dikatakan Muhammad itu berperut besar katanya. Muhammad itu orang yang suka bermegah-megahan katanya. Muhammad itu orang yang pengumbar syahwat katanya. Ya. Lalu kalau kita lihat dalam hadis-hadis ini, sudut pandang mana yang dijadikan sebagai alasan, argumentasi bagi orang-orang yang menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dengan cara bermegah-megahan? Bagaimana mungkin bermegah-megahan ya akhi? Setiap hari di siang harinya Nabi SAW berpuasa. Bagaimana mungkin para sahabat dikatakan orang-orang yang hidup bermegah-megahan, bermewah-mewahan, sampai pingsan Pak karena kelaparan? Bagaimana mungkin dikatakan orang yang hidup bermegah-megahan? Subhanallah, saking tidak adanya makanan, saking susahnya dan sulitnya kehidupan di zaman Rasulullah dan para sahabat saat itu, sampai-sampai banyak para sahabat yang jatuh, pingsan, ya, terkapar di dalam masjid dan seterusnya. Luar biasa ya. Demikian ikhwatal Islam azakumullah. Ya, dikatakan juga dalam banyak riwayat yang lain juga diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sampai harus mengikatkan batu, Pak. Sampai harus mengikatkan batu ya pada perutnya untuk apa? Hanya untuk mengganjal rasa lapar, untuk mengurangi rasa lapar yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ya akhi, dalam riwayat yang lain juga disebutkan oleh para ulama, sampai-sampai beliau sallallahu alaihi wasallam ya karena tidak ada makan makanan dan beliau dalam keadaan lapar, sampai beliau memakan dedaunan, Pak. Memakan apa? Dedaunan. Ya, kalau kita mah barangkali ada sebahagian dedaunan yang dijadikan sebagai apa Pak? Lalapan barangkali kan begitu. Ya, Nabi SAW saat itu saking laparnya tidak ada makan makanan yang harus dimakan yang bisa dikonsumsi, sampai makan ya dedaunan Pak. Diikat perutnya dengan batu, diganjal dengan batu untuk menahan apa? Lapar. Subhanallah. Ya beginilah potret kesederhanaan kehidupan Nabi kita mulia Muhammad SAW dan para sahabatnya. Karena memang ya yang menyebabkan kita malas untuk beribadah, yang menyebabkan kita jauh dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, tidak lain penyakit itu Pak, adanya di perut Pak. Ya, penyakit itu adanya di mana? Di perut. Ya, orang kalau sudah memikirkan, mementingkan perutnya sudah, ya sudah tidak lagi peduli dengan nasib orang lain. Subhanallah ya, manusia kalah nih Pak, cuma dengan ukuran yang kecil ini, perut ini. Tapi hanya gara-gara mementingkan perut, manusia bisa sampai menghalalkan segala cara, kan gitu. Subhanallah ya. Makanya tadi Nabi mengajarkan kepada kita kesederhanaan. Salah satunya adalah tadi ya, menjaga perut ini. Ya, karena semua ya berawal dari apa? Dari perut. Munculnya keserakahan manusia awal dari mana? Dari perut tentunya. Munculnya syahwat manusia dari mana? Dari perut. Orang bisa berzina, Pak. Orang bisa berzina, muncul syahwat kepada lawan jenis, itu disebabkan apa? Karena perut. Ya perutnya kenyang, ya perutnya dalam keadaan tidak lapar, ya kemudian muncul syahwat berzina. Coba orang yang perutnya dalam keadaan lapar, Pak. Coba orang yang perutnya ya dalam keadaan berpuasa.
Kepikiran nggak untuk berzina, Pak? Nggak kepikiran. Makanya kan Nabi SAW mengajarkan kepada kita, khususnya bagi para pemuda, untuk disegerakan menikah. Bukankah Nabi yang mengatakan, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai kalian para syabab, para pemuda, jika telah datang kemampuan bagi kalian, maka kata Nabi menikahlah. Kenapa dengan menikah? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Menikah itu tujuannya kata Nabi dua. Pertama, ya aghaddu lil basar, dapat menundukkan pandangan kalian, wa ahsanu lil farji, dan juga dapat menjaga kemaluan kalian. Tapi kata Nabi SAW, fa illam tastati', kalau kalian belum mampu, fa alaihi bisyam. Lagi-lagi Nabi pasti memberikan solusi untuk mengendalikan syahwat yang ada di perut ini, ya, yang bisa menyebabkan syahwat di kemaluan kita. Apa solusinya, Pak? Nabi pasti perintahkan kepada kita, fa'alaihi bisyam. Maka bagi kalian adalah untuk memperbanyak puasa. Karena puasa itu fa innalahu wijaun, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi tameng, bisa menjadi perisai, bisa menjadi benteng bagi kalian untuk mengekang syahwat yang sumbernya dari perut ini. Demikian kata Islam. Makanya Nabi sering berpuasa, para sahabat sering berpuasa, bahkan sampai pingsan-pingsan karena menahan lapar. Tidak ada makan makanan yang bisa dimakan, kebanyakan berpuasa, sampai keriput perutnya Nabi dan para sahabat juga, sampai diikat dengan batu untuk menahan lapar, kata Islam. Kenapa demikian tadi? Karena sekali lagi sumber syahwat itu munculnya dari mana? Dari perut, Pak. Kata Islam, azakumullah. Ya, inilah contoh dan potret kehidupan Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau mampu menikah kan tadi kata Nabi, nggak mampu puasa. Pasti solusinya puasa. Menahan syahwat itu puasa. Ya. Jadi kalau dikatakan Nabi itu pengumbar syahwat, bagaimana mungkin Nabi setiap hari siang harinya puasa? Bagaimana mungkin orang yang selalu berpuasa perutnya kosong sampai diikat dengan batu, ya, karena saking laparnya, kemudian dikatakan sebagai orang yang mengumbar syahwat? Bagaimana mungkin? Jangankan mikirin syahwat, Pak, ya, orang lagi lapar mah mendingan cari makanan untuk makan, kan gitu, ya. Demikian kata Islam. Itu luar biasa kesederhanaan Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ya dikisahkan juga Nabi makan dedaunan, Pak. Makan apa? Dedaunan. Saking laparnya. Ya. Terakhir yang nomor ke-72 dalam bab ini, haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ja'far ibnu Sulaiman ya ad-Dubai an Malik ibnu Dinar qala ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qattu wala lahmin illa ala dhafafin. Qala Malik sa'altu rajulan min ahli al-badiyah ya madhafaf qala ayatana wala ma'an nas. Qutaibah ya bercerita kepada kami, ia berkata, Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai bercerita kepada kami dari Malik ibnu Dinar, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak pernah sekalipun Nabi merasa kenyang, tidak pernah sekalipun Nabi SAW merasa kenyang karena makan roti ataupun makan daging. Nggak pernah Nabi SAW ya merasa kenyang ketika makan roti ataupun makan daging. Kecuali ketika beliau sallallahu alaihi wasallam makan bersama para sahabat. Kecuali ketika beliau makan bersama para sahabat. Malik ibnu Dinar ia bertanya kepada seorang ya ahlul badiyah, ya orang Arab Badui, ya tentang mad-dhafaf, apa itu dhafaf? Ia menjawab ayatana wala ma'an nas, yakni makan ya ketika bersama dengan orang banyak. Ya, jadi Nabi tidak pernah makan sampai kenyang, ya, baik makan roti ataupun makan daging
kecuali illa ala dhofaf, kecuali ketika Nabi makan bersama ad-dhofaf. Dhofaf itu maknanya ayatana wala ma'an nas. Ketika Nabi makannya bareng, ya, bersama-sama dengan siapa? Dengan para sahabat. Ya, jadi momen ya Pak. Momen bersama para sahabat, makan bersama-sama, ya, baru di situ Nabi makan kenyang. Kalau tidak, ya tidak seperti itu. Nabi makan sendirian tidak pernah kenyang. Ya, kecuali ketika Nabi makan bersama dengan para sahabat, ya, makan bersama para sahabat. Naam, ya, dikatakan tadi dhofaf ketika beliau makan bersama para sahabat. Malik bin Dinar ketika bertanya kepada seorang Arab Badui tentang apa itu tadi ad-dhofaf, dikatakan ayatana wala ma'an nas, yakni satu momentum, momen di mana beliau sallallahu alaihi wasallam makan bersama dengan orang-orang banyak, yakni bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, demikian kata Islam, ya. Beliau hanya mencantumkan 2 hadis, ya, di dalam bab yang ke-9 ini tentang potret kesederhanaan hidup Rasulullah SAW, khususnya terkait dengan makanan, ya. Terkait dengan apa? Makanan. Nggak pernah Pak Nabi makan sampai kenyang. Mau makan roti, mau makan daging, atau makan makanan yang lainnya, kecuali kalau Nabi makan bareng dengan para sahabat. Ada momen-momen tertentu. Tapi umumnya Nabi ya tidak pernah sampai kenyang. Kalau kita kan enggak Pak. Sampai muntah dulu baru berhenti makan kan gitu. Ya kan, dijejelin lagi itu. Ya, jadi jangan serakah kayak nyemot Pak. Ya, tahu nyemot ya? Coba lihat, kalau dilemparin makanan, kaki kanannya mencengkram, yang kiri mencengkram, ya, kaki bagian bawah kanan kiri mencengkram juga, empat-empatnya tuh mencengkram tuh nyemot ya Pak, yang kayak begitu, ya, serakah, ya. Tapi ada manusia juga yang seperti itu gitu, ya, sudah pegang kanan, ambil juga yang kiri, ya, kaki kanan kaki kiri, maunya paling banyak, ya, subhanallah, ya, tidak mencerminkan pribadi seorang muslim, ya. Jadi demikian kata Islam, azakumullah, demikianlah gambaran ringkas, ya, kesederhanaan potret hidup Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jauh dari kata bermewah-mewahan, jauh dari kata bermegah-megahan, ya, dan kebiasaan itu ditiru oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa mentauladani, mengambil faedah, mengambil ibrah dari, ya, kesederhanaan hidup beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Minimal adalah mengikuti sunnah beliau di dalam berpuasa sunnah, ya, karena beliau selalu menahan lapar di siang hari. Ikuti sunnah beliau khususnya dalam menjalankan ibadah puasa sunnah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Jazakumullahu khairan wa ahsanal jaza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.